Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama kalian harus lakukan itu mengecek data analisis di menu data. Nah, ini data analisis. Kalau misalkan tidak ada, kalian bisa klik File, lalu klik Option, klik Add-ins. Nah, ini pilih yang Excel Add-ins, ininya analisis toolpack, lalu klik Go. Ini centang yang analisis toolpack yang paling pertama, lalu klik OK. Nah, nanti muncul data analisis di menu data, paling pojok kanan. Kalau misalkan data analisisnya sudah tersedia, kita klik, lalu pilih regression, lalu klik OK. Nah, di sini input Y-rank, yang kanan ini diklik, lalu diblok Y-rank-nya. Dari judulnya, dari judul sampai ke C16 ini. Lalu klik input X-rank-nya juga. Nah, dikarenakan tadi kita blok dari judulnya, dari Y, X, Y, maka labelsnya dicentang. Seperti itu ya. Kalau misalkan hanya angkanya saja, labelnya nggak usah dicentang. Untuk confidence levelnya, kalau misalkan kita menggunakan confidence level 95%, ini tidak dicontreng, tidak di checklist juga tidak apa-apa. Kalau misalkan confidence levelnya mau diganti, misalnya jadi 99% atau berapa, ini tinggal di checklist, lalu confidence levelnya diganti. Selanjutnya, pilih output option. Nah, yang pertama ada output rank. Ini kalau misalkan di sheet yang udah ada. Misalnya kita mau menampilkan hasilnya itu di sini. Nah, ini bisa memakai output rank. Atau misalnya kita mau membuat di new worksheet, di sheet baru. Nah, itu bisa pilih yang new worksheet, atau kita bisa juga pilih new workbook. Nah, ini di workbook yang baru. Ini kita pilih yang new worksheet saja. Lalu klik OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini, ada summary output dan ANOVA, tabel ANOVA. Selanjutnya kita langsung analisis saja. Hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama kita bisa menganalisis nilai korelasi. Nilai korelasi dapat dilihat dari multiple R. Nah, ini multiple R-nya itu 0,676. Nah, yang berarti bahwa nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,676 yang termasuk ke dalam kategori kuat. Nah, ini kategori korelasinya. Kalau misalkan 0,676 berarti ada di kategori ini yang termasuk ke dalam kategori kuat. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu nilai koefisien determinasi. Nah, nilai koefisien determinasi ini bisa didapatkan dari adjusted R-square atau bisa juga dari R-square. Nah, kita menggunakan yang adjusted R-square. Hasilnya 0,415. Ya, yang berarti bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,415 atau 41,5%. Yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y, X ketaatan terhadap tugas dapat menjelaskan kinerja siswa sebesar 41,5%. Yang sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, gitu ya. Jadi ketaatan terhadap tugas ini hanya berpengaruh sebesar 41,5% terhadap kinerja siswa. Lalu selanjutnya hasil output ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitung itu 10,94 dengan nilai signifikansi 0,005. Nah, F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Nah, agar mudah kita membandingkannya signifikansinya saja dengan alfa gitu ya. Alfanya tadi kita menggunakan 0,05.
atau senilai 5%. Nah, ini nilai signifikansinya adalah 0,005. Berarti nilai signifikansinya itu lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y gitu ya. Selanjutnya yaitu persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi dapat dilihat dari tabel koefisien. Nah, ini tabel koefisien, interceptnya 12,69 dan nilai X-nya yaitu 0,591. Jadi, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 12,69 ditambah 0,591X. Gitu ya. Ini persamaan regresinya. Y sama dengan 12,69 ditambah 0,591X. Yang berarti bahwa jika X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 12,69. Nah, selanjutnya yaitu X-nya positif 0,59. Jadi pengaruhnya positif antara variabel X dengan variabel Y. Ketika X naik 1, maka Y akan naik 0,59. Seperti itu. Nah, jadi itulah tutorial analisis regresi linear sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.